Untuk membahas cuaca buruk yang diprediksi berlangsung hingga 3 November, telah bergabung bersama kami Perakirawan Senior BMKG, Rifda Novi Karani. Selamat sore, Mbak Rifda. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih Mbak Rifda sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Mbak Rifda, apa penyebab utama cuaca buruk yang melanda wilayah Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir ini? Iya, yang terjadi di wilayah Jabodetabek dalam beberapa waktu, dalam sepekan ke belakang terutama ada kombinasi dari beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama yang adanya aktifnya MGO atau Medium Giant Oscillation, itu adalah suatu fenomena gelombang, suatu fenomena di mana massa udara basah, awan-awan konvektif tumbuh di wilayah Indonesia sehingga memicu peningkatan potensi curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Kemudian ada anomali suhu muka laut yang cukup hangat gitu ya di wilayah Indonesia, terutama di perairan barat dan selatan Indonesia. Ini juga lebih mendukung lagi penguapan atau pemanasan konvektif di wilayah Indonesia. Dan juga di periode-periode seperti sekarang ini adalah periode di mana beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah Jabodetabek sudah memasuki periode musim penghujan, di mana pada periode musim hujan ini secara moisture gitu ya tergolong basah, sehingga pada saat sudah moisture-nya atau kelembaban udaranya basah, maka dipicu sedikit dengan aktivitas MGO, kemudian anomali suhu muka laut yang basah, kemudian gangguan pola angin, maka pertumbuhan awan-awan hujannya menjadi lebih mudah, sehingga potensi peningkatan potensi curah hujannya juga semakin lebih tinggi atau menjadi intensitas yang tinggi. Itu yang terjadi beberapa hari kebelakang di wilayah Jabodetabek, juga termasuk wilayah Jawa secara umum. Tapi itu juga disertai dengan angin kencang begitu ya? Iya, karena pada saat moisture ini basah gitu ya, sehingga tumbuh awan-awan hujan yang sifatnya yang ketidakstabilan atmosfernya juga menjadi lebih kuat, maka yang tumbuh adalah jenis-jenis awan hujan dengan tipe salah satunya adalah tipe jenis awan cumulonimbus, di mana sebagai informasi jenis awan cumulonimbus ini adalah salah satu jenis awan pemicu utama dari hujan lebat, terus kemudian hujan yang disertai dengan kilat atau petir atau angin kencang gitu ya, dan biasanya durasinya cukup singkat. Nah, jenis-jenis awan ini yang sering tumbuh gitu ya di wilayah-wilayah dengan moisture atau dengan kelembaban udara yang basah seperti yang tadi gitu. Baik, Anda katakan bahwa ini sudah masuk di peralihan musim atau bahkan sudah masuk musim penghujan ya. Tapi apa ini sudah di puncaknya atau belum ya? Nah, untuk wilayah puncak musim penghujan sebenarnya di wilayah Indonesia itu secara umum bertahap, Mas. Namun untuk wilayah Jawa secara umum, terutama untuk wilayah Jabodetabek ya, kita bicara wilayah Jabodetabek, puncak musim hujannya diperkirakan pada bulan November dan Desember. Kemudian juga ada beberapa wilayah di Jawa lainnya pada puncak musim hujannya pada Desember dan Januari. Jadi makanya memang potensi pertumbuhan awan hujan, potensi hujan dengan intensitas yang tinggi masih perlu diwaspadai hingga bulan Januari mendatang. Kalau kita, artinya gini, kalau Jakarta deh contohnya ya, itu seperti kemarin, lalu curah hujan tinggi dan intensitas hujannya juga tinggi begitu ya. Kalau itu berlarut-larut sampai 2 hari berturut begitu, itu ada kemungkinan akan terjadi nggak? Maksudnya begini, baru sehari aja udah banjir gitu loh. Kita harus waspadanya seperti apa? Jadi harus diukur ke situnya maksudnya. Iya, memang ketika terjadi potensi cuaca ekstrim, tentu saja akan ada dampak yang menyertai gitu ya, seperti bencana hidrometeorologi basah. Misalnya seperti genangan, banjir, dan longsor. Karena memang salah satu faktor terjadinya bencana hidrometeorologi adalah karena cuaca. Gitu. Namun juga berkombinasi dengan lingkungannya juga gitu ya. Apabila lingkungannya memang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, artinya punya resiko yang besar, misalnya karena sistem drainasenya yang tidak optimal, kemudian mungkin juga memang adalah daerah-daerah yang memang daerahnya tidak lancar alirannya, kemudian daerah dekat dengan daerah aliran sungai, maka potensi bencana hidrometeorologinya akan menjadi lebih besar. Jadi ini mungkin yang perlu diwaspadai gitu, karena memang potensi hujan dengan intensitas yang tinggi dan berdurasi panjang gitu ya, itu masih dimungkinkan terjadi di periode-periode musim penghujan seperti sekarang, terutama untuk awal-awal musim penghujan ini gitu ya. Jadi kalau sampai 3 November ini akan tiap hari hujan atau bagaimana nih? Sampai 3 November?
Iya, dalam paling tidak untuk 3 hari ke depan, ini dapat kami sampaikan wilayah Jabodetabek khususnya memang potensi hujannya masih cukup besar, gitu dengan intensitas hujan bervariasi ya dari sedang hingga ke lebat dan kemungkinan kejadian hujannya itu dari siang hingga menjelang malam hari. Itu kan termasuk durasinya agak panjang ya, hujan dengan intensitas sedang dan hingga lebat pada periode siang hingga menjelang malam. Jadi dengan periode yang panjang ini, durasi hujan yang cukup panjang ini justru akan membuat resikonya menjadi semakin tinggi juga. Gitu. Ini mungkin yang perlu diantisipasi bersama oleh masyarakat juga, gitu ya, terhadap dampak atau impact yang terjadi ketika ada potensi hujan yang cukup besar. Ini rata ya, seluruh Jakarta, Jabodetabek juga atau bagaimana? Iya, yang perlu dan dapat kami dari pantauan dinamika atmosfer terkini yang kami pantau gitu ya, memang dalam 3 hari ke depan ini yang masih perlu diwaspadai hampir sebagian besar wilayah Jawa, dari mulai Banten hingga wilayah Jawa Timur. Kemudian sebenarnya wilayah Indonesia lainnya juga memiliki chance atau memiliki potensi peningkatan curah hujan yang sama gitu ya, dengan faktor-faktor yang serupa juga seperti di wilayah Jawa. Baik. Sejumlah rumah ini mengalami kerusakan parah ya, usai tertimpa tebing longsor setinggi 100 meter di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Memang tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena pemilik rumah berhasil berhasil menyelamatkan diri. Kita simak dulu informasinya. Inilah detik-detik saat longsor menerjang pemukiman warga di Kampung Pamokoan, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim. Tebing setinggi puluhan meter longsor akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Warga panik khawatir ada pemilik rumah yang berada di sana. Akibat longsor, 5 rumah warga hancur tertimbun material tanah. Sementara 2 rumah lainnya rusak berat pada bagian belakang. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah dibantu warga menggali tanah dengan alat seadanya untuk mencari barang berharga yang bisa diselamatkan. Sebanyak 37 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat kerabat yang lebih aman. Warga berharap bantuan pemerintah agar bisa didistribusikan kepada para warga yang terdampak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, News melaporkan. Ya, Mbak Rifda, ini wilayah ini kan udah tadi itu yang terlihat ya, maksudnya longsor dan kemudian untungnya orangnya bisa menyelamatkan diri. Wilayah-wilayah mana lagi yang kemungkinan akan terkena hujan dengan intensitas yang tinggi lalu rawan longsor? Dari BMKG sendiri sebenarnya memberikan informasi untuk potensi cuacanya saja, gitu ya Mas ya. Jadi dari beberapa hari ke depan, gitu ya, yang kami perkirakan yang memiliki potensi hujan dengan intensitas yang tinggi, sedang hingga bahkan sangat lebat, yaitu di sebagian besar wilayah Jawa, dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian seperti Kalimantan Tengah juga potensi hujannya cukup tinggi. Lalu di wilayah Indonesia bagian timur, hampir sebagian wilayah Kepulauan Papua, juga sekitar wilayah Maluku Utara juga potensi hujannya masih cukup besar. Dan kalau berbicara soal dampak dari potensi hujan lebat gitu ya, seperti longsor tadi yang sudah terjadi di wilayah Sukabumi, tidak menutup kemungkinan mungkin akan bisa terjadi lagi gitu, karena memang potensi hujannya masih tinggi gitu. Jadi sebenarnya masih bisa dan itu masih bisa diantisipasi gitu ya, karena memang sudah ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Dan sebenarnya secara visual itu juga bisa sebenarnya dilihat Mas. Jadi kalau misalnya tadi sudah saya katakan salah satu pemicu utama dari hujan dengan intensitas yang tinggi dan hujan yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang adalah dari awan cumulonimbus. Nah, awan cumulonimbus ini secara visual sebenarnya bisa dilihat gitu. Dia bentuknya seperti bunga kol, berwarna gelap gitu ya, dan biasanya menjulang tinggi gitu. Nah, jika masyarakat melihat jenis awan dengan tipe atau karakter yang seperti ini gitu ya, maka mungkin perlu mempersiapkan diri gitu dengan menghindari gitu ya, karena memang jenis-jenis awan seperti ini termasuk awan yang berbahaya, di mana potensi hujan yang disertai dengan kilat atau petir atau angin kencang itu kerap terjadi itu dari jenis-jenis awan seperti ini. Itu baik. Mungkin salah satu mitigasi awal gitu ya pada saat ada potensi hujan. Baik. Saya jadi membayangkannya jadi seperti badai Melissa nih yang baru terjadi kemarin, itu yang sangat besar. Tapi itu mungkin berbeda lagi ya. Tetapi begini, untuk Indonesia sendiri,
apakah seperti apa koordinasi BMKG dengan BPBD dan Pemda setempat terkait peringatan dini untuk potensi curah hujan yang tinggi? Apakah sudah terkoordinir dengan baik begitu? Iya, setiap kami memberikan peringatan dini itu kami memberikan peringatan dini itu ada berbagai macam durasi waktunya gitu ya. Ada yang secara harian, kemudian ada yang mingguan, juga ada yang sifatnya lebih jangka pendek, itu 3 hingga 6 jam sebelum kejadian. Gitu. Nah, itu sudah kami informasikan kepada stakeholder gitu ya, terutama BPBD setempat, BPBD daerah gitu ya, juga kepada media. Gitu. Jadi platformnya juga ada beberapa platform yang kami gunakan gitu ya, melalui website, kemudian ada dashboard MEWS atau Meteorological Early Warning System, kemudian juga ada SMS blasting, di mana SMS blasting ini di SMS yang langsung tertuju kepada daerah atau kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang terdampak. Gitu ya. Jadi misalnya terdampaknya di wilayah Sukabumi, maka SMS blast ini hanya dikirimkan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Sukabumi gitu ya, yang memiliki nomor HP providernya di domisilinya di wilayah Sukabumi gitu. Itu juga sudah kami lakukan. Baik. Gitu ya. Mungkin kalau dari peringatan dini yang disampaikan kepada Pemda setempat atau Pemkab setempat, apakah Anda melihat respon yang cukup cepat gitu dari pihak aparat setempat gitu? Iya, sependek pengetahuan kami memang feedback gitu ya. Feedback yang dilakukan adalah pada saat menerima menerima peringatan dini dari BMKG adalah BPBD melakukan aksi dini. Aksi dininya berupa respon cepat, kemudian juga berupa, karena kan peringatan dini yang kami berikan itu biasanya kami berikan dalam bentuk kode warna atau status gitu ya. Pada saat kuning artinya statusnya waspada, kemudian pada saat warnanya orange gitu ya, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat, itu statusnya siaga. Nah, biasanya teman-teman aksi dini atau teman-teman tanggap darurat melakukan respon berdasarkan status yang diberikan. Gitu. Jadi setiap status itu berbeda-beda responnya gitu ya. Dan kami antara BMKG dan BPBD sebenarnya sudah sering duduk bareng gitu ya untuk membahas gitu ya peringatan dininya seperti apa, kemudian responnya seperti apa, karena itu tadi berbeda ya, waspada dan siaga responnya akan berbeda, dan itu sudah ada matriksnya gitu ya, matriks kapan harus siaga, kapan harus waspada, dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman BPBD. Jadi seharusnya teman-teman BPBD ketika menerima peringatan mereka sudah bertindak gitu ya, apa yang harus mereka lakukan. Baik ya, semoga juga semua merespon dengan baik dan masyarakat juga mendapat peringatan tepat pada waktunya ya, bisa mengantisipasi. Terima kasih Mbak Rifda, perakirawan senior BMKG. Salam sehat selalu. Selamat sore.